Kiev berubah menjadi neraka pada dini hari Selasa 2 Juni 2026. Setelah Rusia meluncurkan salah satu gelombang rudal dan drone terbesar terhadap Ukraina sejak awal perang. Ibu kota Ukraina terbangun dengan ledakan, asap, sirene, dan pertahanan udara yang berusaha menahan serangan yang dilakukan untuk mematahkan mental penduduk dan memaksa Kiev terlihat tak berdaya di hadapan Moskow. Rusia menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, drone serang, dan senjata hipersonik untuk menekan kota-kota Ukraina. Pada saat yang sama, sementara NATO menyiagakan jet tempur dan sistem pertahanan di sayap timur Eropa. Disitulah perang menunjukkan sisinya yang paling keras. Ketika Putin menekan tombol teror udara, Kiev bergegas ke tempat perlindungan. Zelensky menuntut sistem Patriot, dan Washington kembali menjadi pusat pengambilan keputusan. Apa yang terjadi? Apakah Moskow mencoba membuktikan sesuatu? Mengapa Kiev menjadi target utama? Bagaimana Barat akan bereaksi sekarang? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan dimulai pada malam hari dan berlanjut hingga jam-jam pertama pagi hari. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 73 rudal dan 656 drone ke Ukraina. Di antara senjata yang disebutkan adalah rudal hipersonik Sirkonov, rudal balistik Skander, rudal jelajah KH-101, dan rudal Kaliberi. Kiev menjadi salah satu target terberat karena merupakan pusat politik, militer, dan simbolis dari perlawanan Ukraina. Moskow tidak hanya ingin menghantam berbagai struktur, tetapi juga ingin menunjukkan kekuatan di atas ibu kota, di jantung pemerintahan Volodymyr Zelensky. Pertahanan Ukraina berhasil menjatuhkan atau menetralkan sebagian besar gelombang serangan yang diluncurkan oleh Rusia. Laporan menunjukkan bahwa 40 rudal dan 602 drone telah berhasil dicegat atau dinetralkan. Meskipun begitu, puluhan target tetap terkena di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan besarnya taktik Rusia. Meluncurkan begitu banyak drone dan rudal secara bersamaan membuat pertahanan harus memilih prioritas dalam hitungan detik. Ketika semuanya datang bersamaan, Kiev berada di bawah tekanan maksimal. Gambar-gambar yang beredar dari Kiev menunjukkan kilatan cahaya di langit, asap di atas seluruh lingkungan, mobil-mobil terbakar, dan gedung-gedung yang terkena hantaman langsung atau terkena puing-puing. Ibu kota tidak terkena sebagai titik yang terisolasi. Kota itu dilanda oleh serangkaian serangan terkoordinasi, dengan tembakan yang datang dari berbagai arah. Rusia mencoba menciptakan malam penuh ketakutan yang terencana, menggunakan jumlah dan kecepatan untuk melelahkan sistem Ukraina. Meskipun ada intersepsi, suara ledakan membuat jelas bahwa pertahanan udara mampu menahan sebagian serangan, tetapi tidak dapat menghilangkan risiko ketika Moskow memutuskan untuk memenuhi langit dengan serangan. Dnipro juga masuk dalam peta kehancuran. Kharkiv, Zaporizhia, Poltava, dan wilayah lain disebutkan sebagai titik-titik yang terkena serangan. Strategi Rusia adalah menyebarkan tekanan agar Kiev tidak bisa memusatkan seluruh pertahanan di ibu kota. Ukraina harus melindungi pusat-pusat kota, infrastruktur, jalur logistik, dan fasilitas strategis secara bersamaan. Serangan itu tidak hanya ditujukan pada sebuah gedung atau satu markas saja. Itu adalah upaya untuk menyebarkan kepanikan dan memaksa pemerintah Ukraina menghabiskan pencegat mahal untuk menghadapi hujan ancaman yang bercampur aduk. Moskow mengklaim telah menyerang fasilitas militer, gudang, bandara, dan struktur yang terkait dengan industri pertahanan. Kremlin juga mencoba menjual serangan itu sebagai respons terhadap tindakan Ukraina sebelumnya. Namun, dampak yang terlihat di Kiev dan kota-kota lain langsung mengenai kehidupan sipil dengan lingkungan yang rusak, layanan terputus, penduduk berlindung, dan tim darurat bekerja dalam gelap. Tepat pada titik inilah narasi Rusia kehilangan kekuatannya di hadapan gambar-gambar tersebut. Ketika ibu kota tampak diselimuti asap, pernyataan tentang presisi militer menjadi terlalu berat untuk dipertahankan. Zelensky bereaksi dengan menuntut pertahanan udara tambahan. Ukraina kembali meminta sistem Patriot karena sistem tersebut sangat penting untuk melawan rudal balistik. Kiev tahu bahwa drone dapat dihadapi dengan berbagai lapisan pertahanan. Namun, Iskander dan rudal cepat lainnya membutuhkan teknologi yang lebih canggih. Tanpa lebih banyak pencegat, Ukraina terpaksa harus memilih kota mana yang akan dilindungi terlebih dahulu.
Dan ketika Moskwa meluncurkan ratusan drone bersama dengan puluhan rudal, setiap baterai Patriot menjadi aset politik dan militer yang sangat berharga. Trump masuk ke dalam permainan ini karena Zelensky mulai meminta langsung ke Washington untuk sistem baru. Perang ini membuka sebuah kebenaran sederhana. Ketika Ukraina membutuhkan pertahanan berat, telepon langsung mengarah ke Amerika Serikat. Eropa banyak bicara, banyak berjanji, dan mengumumkan paket-paket. Tapi sistem yang paling diinginkan Kiev berasal dari persenjataan Amerika. Hal ini menempatkan Gedung Putih di pusat krisis dan memaksa sekutu-sekutu Eropa untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Tekanan terhadap Moskow tidak bisa diselesaikan hanya dengan nota diplomatik. Itu bergantung pada radar, rudal pencegat, intelijen, dan keputusan politik. Polandia meningkatkan tingkat kewaspadaan selama serangan Rusia. Jet tempur Polandia dan sekutu dikerahkan dalam operasi pencegahan untuk melindungi wilayah udara NATO. Sistem pertahanan di darat dan radar juga berada dalam kesiagaan penuh. Warsawa bertindak karena perang sudah beberapa kali mendekati perbatasan aliansi. Beberapa hari sebelumnya, drone Rusia menghantam gedung tempat tinggal di Rumania, negara anggota NATO, menyebabkan warga sipil terluka dan memicu peringatan yang tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa. Ketika rudal terbang dekat perbatasan, kesalahan jalur bisa berubah menjadi krisis internasional. Reaksi di sisi timur Eropa menunjukkan bahwa Kiev tidak sendirian dalam radar. Moskow, Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik melihat setiap serangan Rusia sebagai peringatan tentang masa depan keamanan mereka sendiri. Diskusi yang terungkap pada hari Selasa tentang memperluas kehadiran nuklir Amerika di Eropa lahir tepat dari ketakutan ini. Menurut laporan internasional, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pembicaraan dengan sekutu NATO tentang pangkalan baru untuk pesawat yang mampu membawa senjata nuklir, terutama di wilayah yang dekat dengan perbatasan Rusia. Ini tidak berarti penggunaan senjata nuklir secara langsung. Ini berarti pesan sebagai bentuk pencegahan. Jika Moskow mencoba menakut-nakuti Eropa, Washington bisa menggerakkan kekuatan yang jauh lebih besar. Rusia tahu bahwa serangan semacam ini memiliki dampak politik. Setiap ledakan di Kiev menjadi tekanan bagi Zelensky, Trump, NATO, dan pemerintah-pemerintah Eropa. Putin berusaha menunjukkan bahwa dia masih memiliki amunisi, jangkauan, dan kemampuan untuk memberikan biaya tinggi kepada Ukraina. Masalah bagi Moskow adalah bahwa metode ini juga mendorong sekutu-sekutu Barat untuk mengambil keputusan yang lebih tegas. Semakin besar serangannya, semakin besar pula tuntutan akan Patriot, jet tempur, radar, amunisi, dan sanksi. Kebrutalan Rusia memang menakutkan, tetapi juga bisa mempercepat respons yang sebenarnya ingin dihindari oleh Kremlin. Serangan ini juga mengungkapkan logika sanksi, saturasi yang telah menjadi ciri khas perang udara Rusia. Pertama, drone masuk dalam jumlah besar untuk memetakan, membingungkan, dan melemahkan pertahanan. Setelah itu, rudal jelajah dan balistik muncul untuk menyerang titik-titik strategis. Dalam beberapa kasus, senjata yang lebih langka digunakan untuk menguji reaksi Ukraina dan menciptakan dampak psikologis. Kiev menghabiskan malam dengan menghadapi seluruh paket serangan ini. Ibu kota tidak hanya menghadapi ledakan, kota itu menghadapi tekanan yang dirancang. Semua ini dilakukan untuk membuka celah pada lapisan pertahanan yang sudah bekerja di batas kemampuannya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.